Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas soal referensi untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi pengantar semester 1. Jadi di sini ada sebuah perusahaan dagang bernama UD Sukses Jaya. Kemudian di sini ada saldo awal per 1 Desember 2021. Di sini terdapat kas sebesar 93 juta, persediaan barang dagangan 35.200.000, peralatan toko 25 juta berada di sebelah debit. Kemudian yang terakhir yaitu ada modal sebesar 153.200.000 berada di sebelah kredit. Dikarenakan akun-akun tersebut bukan termasuk transaksi dan merupakan saldo awal, nah nantinya kita masukkan akun-akun tersebut ke dalam buku besar sebagai saldo awal. Oke, kemudian berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Nah, pada tanggal 4 dijual barang dagangan secara tunai sebanyak 12 kodi sebesar 36 juta, kemudian diberikan potongan sebesar 6% dari harga jual. Oke, jadi di sini terdapat 3 akun yang berpengaruh, yaitu kita masuk ke dalam jurnal umumnya. Jadi di tanggal 4 ini terdapat 3 akun. Yang pertama yaitu ada kas, potongan penjualan, serta penjualan. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Di sini cara menghitung potongan penjualan yaitu penjualan dikali 6%. Nah, 36 juta ini kan merupakan penjualan. Penjualan ini kita kalikan dengan 6%. Jadi di sini potongan penjualannya sebesar 2.160.000. Nah, potongan penjualan ini kita letakkan di sebelah debit. Jadi penjualan sebesar 36 juta ini dikurangi dengan potongan penjualan. Kemudian kasnya 33.840 berada di sebelah debit. Nah, kemudian kita lanjut lagi di transaksi tanggal 6. Di transaksi tanggal 6 ini dibeli barang dagangan secara kredit dengan syarat 6/15 N/30 dari PT AK1 sebanyak 22 kodi sebesar 48.400.000 menggunakan FOB shipping point dan beban angkut sebesar 440.000 ditambahkan pada harga faktur. Oke, jadi kita kembali lagi ke jurnal umumnya. Dan di sini ada 3 akun yang berpengaruh ya, teman-teman. Yang pertama itu ada pembelian barang dagangan dan pembelian BA pembelian yang ada di sebelah debit, kemudian utang dagang sebesar 48.840.000 ini berada di sebelah kredit. Nah, tadi itu kan ada pembelian barang dagangan sebesar 48.400 ini ditambah dengan biaya angkut pembelian sebesar 440.000. Kemudian utang dagangnya menjadi 48.840. Oke, kita lanjut di tanggal 8, yaitu dikembalikan barang dagangan yang dibeli dari PT AK1 sebanyak 2 kodi sebesar 4.400.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Oke, kita kembali lagi ke jurnal umumnya. Jadi kan tadi ada retur pembelian. Nah, jadi di sini utang dagangnya itu berkurang karena barang pembeliannya tadi itu dikembalikan. Nah, jadi utang dagangnya itu berkurang sebesar 4.400.000. Kemudian yang berada di sebelah kredit ini ada retur pembelian sebesar 4.400.000. Ini tuh merupakan retur pembelian dari PT AK1. Oke, kita lanjut lagi di tanggal 14. Nah, di tanggal 14 ini
dijual barang dagangan sebanyak 20 kodi sebesar 60 juta kepada toko MG1 secara kredit dengan syarat 6/15 N/30 dengan menggunakan FOB shipping point. Beban angkut dibayar di muka oleh UD Sukses Jaya atau dibayar oleh penjual sebesar 400.000. Oke, kita kembali ke jurnal umumnya. Nah, jadi di tanggal 14 ini ada 4 akun yang berpengaruh, yaitu yang pertama ada piutang dagang sebesar 60 juta. Kemudian di sini ada penjualan. Penjualannya juga 60 juta berada di sebelah kredit. Nah, karena di sini kan tadi menggunakan FOB shipping point. FOB shipping point-nya itu kan tadi sudah ditanggung oleh penjual. Jadi di sini akun yang dimasukkan yaitu piutang dagang sebesar 400.000. Kemudian di sini juga ada kas sebesar 400.000 berada di sebelah kredit. Oke. Nah, pada tanggal 16 diterima kembali barang dagangan yang dijual kepada toko MGI sebanyak 1 kodi seharga 3 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Oke, jadi di sini akun yang berpengaruh itu ada 2. Yang pertama yaitu ada retur penjualan berada di sebelah debit dan piutang dagang berada di sebelah kredit. Di sini masing-masing senilai 3 juta dari retur penjualan toko MG1. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kemudian pada transaksi tanggal 18 ini dikeluarkan kas untuk membayar seluruh utang kepada PT AK1 atas transaksi pembelian yang terjadi di tanggal 6 Desember. Oke, jadi di tanggal 18 ini terdapat 3 akun yang berpengaruh. Yang pertama yaitu ada utang dagang yang berada di sebelah debit, kemudian potongan pembelian dan kas yang berada di sebelah kredit. Oke, cara perhitungan transaksi yang ada di tanggal 18 ini, kita pertama-tama menghitung utang dagang. Utang dagang ini kenapa sih kok bisa jadi 44.440.000 ini? Dari mana? Jadi di sini ada utang dagang dikurangi dengan retur pembelian. Nah, utang dagangnya ini kita ambil nominalnya dari transaksi yang ada di tanggal 6. Nah, ini kan utang dagangnya ada 48.840. Nah, 48.840 ini kita kurangi dengan retur pembelian. Nah, retur pembeliannya milik PT AK1 ini kan yang ada di tanggal 8. Nah, ini retur pembeliannya itu 4.400.000. Jadi utang dagang tersebut dikurangi dengan retur pembelian. Jadi di sini hasilnya 44.440.000. Nah, kemudian untuk menghitung potongan pembelian, kita pertama-tama hitung dulu pembelian dikurangi retur pembelian, kemudian dikali dengan 6%. Nah, pembelian ini kita ambil di tanggal 6. Pembelian barang dagang dari PT AK1 ini kan terdapat 48.400.000 dikurangi dengan retur pembelian. Nah, retur pembeliannya itu kan tadi ada 4.400.000. Kemudian dikali dengan 6%. Di sini terdapat potongan pembeliannya yaitu ada 2.640.000. Oke, kemudian kita menghitung kas. Nah, jadi di sini tuh cara menghitung kasnya itu tinggal kita kurangi saja nih antara utang dagang dengan potongan pembelian tadi. Nah, jadi 44.440 ini kita kurangi dengan 2.640. Jadi hasilnya
41.800.000 ini untuk kas. Oke, kita lanjut ke tanggal 20. Nah, di transaksi tanggal 20 ini dikeluarkan kas sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi pemilik. Nah, di tanggal 20 ini hanya ada dua akun yang berpengaruh, yaitu Prive dan kas. Prive-nya itu berada di sebelah debit sebesar 1.200.000, kemudian kasnya berada di sebelah kredit 1.200.000, karena ini tuh kan mengeluarkan kas. Nah, kasnya tuh jadi berkurang, jadi berada di sebelah kredit. Oke. Kemudian untuk tanggal 25. Nah, di transaksi tanggal 25 ini perusahaan menerima kas dari pelunasan piutang toko MG1. Oke, jadi di tanggal 25 ini terdapat 3 akun yang berpengaruh, antara lain kas dan potongan penjualan ini berada di sebelah debit, kemudian piutang dagangnya itu berada di sebelah kredit. Nah, cara menghitung kasnya itu yaitu 57.400.000 dikurangi 3.420 sama dengan 53.920. Nah, 57.400 ini merupakan piutang dagang dari toko MG1, dan piutang dagangnya itu jadi ini. Piutang dagangnya itu yang ada di tanggal 14. Nah, yang di tanggal 14 ini kan tadi 57.400 dikurangi 3.400 ini sebelumnya dari perhitungan potongan penjualan. Nah, potongan penjualannya itu kita ambil dari transaksi tanggal 14. Nah, di sini tuh kan ada penjualan dikurangi dengan retur pembelian kemudian dikali dengan 6%. Nah, cara menghitung potongan penjualannya itu rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan saja angkanya. 60 juta itu ini penjualannya ada di tanggal 14. 60 juta dikurangi dengan retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini ada di tanggal 16. Retur penjualan. Aduh, salah. Gue bingung ra sing edit. Iki dikaset ra. Ya Bapak tinggal jadi sampai Oke, ulang tanggal 25. Oke, kita kembali lagi pada transaksi tanggal 25. Pada transaksi tanggal 25 ini perusahaan menerima kas dari pelunasan piutang toko MG1. Kita masuk ke dalam jurnal umumnya. Oke, di tanggal 25 ini terdapat 3 akun yang berpengaruh, yaitu ada kas dan potongan penjualan yang berada di sebelah debit, kemudian piutang dagang berada di sebelah kredit. Oke, kemudian kita menghitung potongan penjualan. Sebelumnya kita menghitung piutang dagangnya terlebih dahulu. Nah, cara menghitung piutang dagang itu di tanggal 14 ini kan ada akun piutang dagang. Nah, piutang dagangnya ini jika dijumlahkan ada 60.400.000. Nih, 60 juta ditambah dengan 400.000 jadi 60.400.000, kemudian dikurangi dengan retur penjualan. Nah, retur penjualannya ini terdapat pada transaksi tanggal 16. Nah, retur penjualannya ada 3 juta, kemudian piutang dagangnya itu dikurangi dengan retur penjualan, jadi 60.400.000 dikurangi dengan 3 juta, yaitu 57.400.000 dimasukkan sebagai piutang dagang yang berada di sebelah kredit.
Kemudian kita menghitung potongan penjualan. Nah, cara menghitung potongan penjualan ini tadi rumusnya ada penjualan dikurangi dengan retur penjualan kemudian dikali dengan 6%. Nah, potongan penjualan ini kan tadi penjualannya ada 60 juta yang ada di transaksi tanggal 14 ini. 60 juta ini kita kurangi dengan 3 juta, kemudian kita kalikan dengan 6%, sehingga menghasilkan 3.420 juta sebagai potongan penjualan yang berada di sebelah debit. Kemudian cara menghitung kasnya yaitu dengan mengurangkan piutang dagang dengan potongan penjualan. Kemudian kasnya berada di sebelah debit sebesar 53.980. Oke, jadi kita kembali lagi ke transaksi tanggal 28. Dibeli barang dagangan secara tunai 8 kodi sebesar 17.600.000 dan mendapatkan potongan 6%. Nah, di tanggal 28 ini terdapat 3 akun yang berpengaruh, antara lain ada pembelian barang dagangan, potongan pembelian, kemudian kas. Nah, cara menghitung pembelian barang dagangan yaitu cara menghitung potongan pembelian yaitu dengan mengalihkan pembelian barang dagangan dengan 6%. Nah, pembelian barang dagangan ini kita kalikan dengan 6% sehingga menghasilkan 1.056.000 sebagai potongan pembelian yang berada di sebelah kredit. Jadi di sini pembelian barang dagangnya 17.600.000, kemudian potongan pembeliannya sebesar 1.056.000 di sebelah kredit, kemudian kasnya 16.544.000 dari hasil 17.600.000 dikurangi dengan 1.056.000. Oke, kemudian kita kembali lagi pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai sebesar 1.500.000, beban sewa 600.000 dan beban rupa-rupa 700.000. Di sini terdapat 4 akun. 4 akun yang pertama yaitu ada beban gaji, beban sewa, dan beban lain-lain. Akun 3 itu masuk ke sebelah debit, kemudian kasnya berada di sebelah kredit. Jika dijumlahkan kasnya itu ada sebesar 2.800.000 dari hasil 1.500.000 ditambah dengan 600 kemudian ditambah dengan 700.000. Oke, jadi di sini hasilnya ada 276.080.000. Jadi antara sisi debit dan kredit itu harus sama. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan akun-akun yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam buku besar karena jurnal umum satunya sudah selesai. Oke. Misalnya di sini kan di tanggal 4 ini terdapat kas. Nah, jadi tadi yang ada di soal itu kan terdapat saldo awal. Nah, saldo awalnya ini kan ada kas, persediaan barang dagangan, peralatan toko, dan modal. Ini tuh dimasukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal. Nah, kita masukkan terlebih dahulu akun-akun yang merupakan saldo awal ini ke dalam buku besar. Nah, ada yang pertama itu kas sebesar 93 juta berada di sebelah debit, kita masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal. Nah, ini kan sudah dimasukkan tanggalnya itu tanggal 1, keterangannya saldo awal, kemudian kita masukkan nominal tersebut ke dalam saldo. Begitu
pun seterusnya. Akun-akun yang ada di sebelah atas ini kita masukkan ke dalam buku besar seperti yang sudah dimasukkan tadi, seperti kas. Oke, kemudian kita lanjut ke dalam transaksi tanggal 4. Di transaksi tanggal 4 ini kan ada 3 akun. Yang pertama itu ada akun kas, potongan penjualan, dan penjualan. Kita masukkan langsung ke dalam buku besar. Nah, di tanggal 4 ini kan kasnya tadi ada 33.840. Kita masukkan di sebelah debit, kemudian yang tadi itu merupakan saldo awal. Saldo awal sebesar 93 juta ini kita jumlahkan dengan 33.840 sehingga hasilnya 126.840.000. Itu pun seterusnya kita masukkan saja akun-akun yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Setelah selesai memasukkan semua akun ke dalam buku besar, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam daftar saldo. Daftar saldo ini kita dapatkan nominal daftar saldo ini yaitu dari buku besar, dari saldo akhir di buku besar. Seperti kasnya itu tadi ada 118.076.000. Kita masukkan ke dalam daftar saldo sebesar 118.076.000 berada di sebelah debit. Langkah seterusnya yaitu kita masukkan saldo-saldo yang ada di dalam buku besar ini, kita masukkan ke dalam daftar saldo. Dan di sisi kanan kirinya itu harus sama. Oke, jadi kita masukkan semua akun yang semua nominal yang ada di buku besar ke dalam daftar saldo. Setelah memindahkan semua nominal yang ada di buku besar ke dalam daftar saldo, langkah selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaiannya tersendiri adalah untuk yang pertama adalah persediaan barang dagangan per 31 Desember 2021 sebesar 28.600. Untuk jurnal umumnya sendiri yaitu untuk memasukkan akun persediaan barang dagang akhir itu yang sudah terdapat di soal yaitu 28.600. Selanjutnya yang kedua adalah kos barang terjual. Perhitungan kos barang terjual sendiri ya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Untuk angkanya sendiri yaitu 35.200 ditambah 66 juta dikurangi 4.400 dikurangi 3.696.000. Setelah itu ditambah 440.000 dikurangi 28.600. Hasilnya sendiri yaitu 64.944.000. Selanjutnya memasukkan akun retur pembelian sebesar 4.400, potongan pembelian sebesar 3.696. Untuk yang saya sebutkan tadi berada di sisi debit. Untuk yang di sisi kredit sendiri yaitu pembelian barang dagang sebesar 66 juta, beban angkut pembelian sebesar Rp440.000 dan persediaan barang dagang awal sebesar Rp35.200.000. Selanjutnya menginput transaksi tersebut ke dalam buku besar.
Untuk yang pertama adalah persediaan barang dagang akhir. Karena ini yang sudah diberitahu adalah hasil akhirnya yaitu 28.600.000, maka dicari dari saldonya itu 63.800.000 dikurangi 28.600.000, hasilnya adalah sisi kredit 35.200.000 rupiah. Selanjutnya input cost barang terjual sebesar 64.944 berada di sisi debit. Selanjutnya retur pembelian sebesar 4.400.000. Karena saldo normalnya berada di sisi kredit sebesar 4.400.000 dan di jurnal penyesuaian tersebut berada di sisi debit, maka saldo retur pembelian menjadi 0 dan potongan pembelian sebesar 3.696.000 dimasukkan potongan pembelian sebesar ya sudah saya sebutkan tadi pada sisi debit, maka saldo potongan pembelian menjadi 0. Selanjutnya pembelian barang dagang sebesar 66.000.000 rupiah. Memasukkan nominal tersebut pada sisi kredit, maka saldo awal yang berada di sisi debit sebesar 66 juta dikurangi sisi kredit 66 juta, maka menjadi 0. Selanjutnya menginput beban angkut pembelian sebesar 440.000 rupiah. Karena saldo normal berada di sisi debit sebesar 440.000 dan memasukkan jurnal penyesuaian pada sisi kredit sebesar 440.000, maka hasilnya adalah 0 di sisi debit. Selanjutnya untuk penyesuaian kedua yaitu penyusutan peralatan toko pada bulan Desember 0,5% dari harga perolehan. Sebelumnya maka kita lihat dulu buku besar dari akun peralatan. Peralatan toko memiliki saldo sebesar 25.000.000 rupiah. Maka kita hitung 0,5% dikali 25.000.000 rupiah dan hasilnya adalah 125.000 rupiah. Angka tersebut kita masukkan ke dalam akun beban penyusutan peralatan pada sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Untuk transaksi tersebut bisa langsung dimasukkan ke buku besar yang sudah disediakan, dan buku besar yang sudah disesuaikan tadi bisa langsung dimasukkan ke daftar saldo sesudah penyesuaian. Selanjutnya untuk laba rugi sendiri kita masukkan penjualan sebesar 96 juta rupiah. Setelah itu retur penjualan sebesar 3 juta rupiah ditambah 5.580.000 rupiah, hasilnya adalah 8.580.000 rupiah. Dari hasil tersebut 96 juta dikurangi 8.580.000 dan penjualan bersih setelah dikurangi retur dan potongan adalah 87.420.000 rupiah. Dari penjualan
bersih tersebut kita kurangi lagi dengan kos barang terjual sesuai yang ada di buku besar tadi, yaitu 64.944.000, dan setelah dikurangi menjadi laba kotor penjualan sebesar Rp22.476.000. Setelah itu untuk beban operasional sendiri, yaitu ada beban gaji, beban lain-lain, beban sewa, dan beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000, 700.600, dan 125.000. Jika di total yaitu 2.925.000. Untuk menghitung laba bersih sendiri, yaitu laba kotor sebesar Rp22.476.000 dikurangi beban operasional sebesar 2.925.000. Laba bersihnya adalah Rp19.551.000. Selanjutnya, untuk laporan ekuitas pemilik, modal awal sebesar Rp153.200.000 ditambah laba bersih sebesar Rp19.551.000 dikurangi prive sebesar 1.200.000 dan hasilnya adalah Rp171.551.000. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan, yaitu pada posisi aset ada aset lancar. Yang pertama kas sebesar Rp118.076.000, persediaan barang dagang sebesar Rp28.600.000. Untuk aset tetapnya ada peralatan toko sebesar Rp25.000.000 dan akumulasi penyusutan peralatan mengurangi aset yaitu Rp125.000. Total asetnya adalah Rp171.551.000. Untuk posisi liabilitas dan ekuitas, liabilitasnya sendiri adalah kosong, ekuitas pemiliknya yaitu Rp171.551.000. Ekuitasnya ini sendiri mengambil dari laporan ekuitas, jadi menggunakan model yang paling baru yaitu Rp171.551.000. Sekian penjelasan dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.